Tuhan berkata Engkau di atas pujian persembahan kami. Berikan kami roh sukacita pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini. Mulai awal petang hingga pada akhirnya kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai Tuhan ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sudah Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Bagaimana kamu saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Kita memberikan kesempatan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Terima kasih.
Haleluya. Dalam keadaan suka maupun duka, kita mau tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Amin. Mari kita buka hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Biarkan Tuhan memiliki hati tetap setia, tetap cinta kepada Engkau. Karena kami boleh melihat Tuhan kebaikan Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Mujizat demi mujizat Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku tetap cinta
Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat tahun baru, masih belum 1 bulan kan? Ya. Juga buat saudara yang merayakan Imlek, selamat tahun baru Imlek. Bapak Ibu saudara terkasih, katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Saya ada di tempat ini beberapa tahun yang lalu ya Pak Andreas ya. Pada waktu itu jalan di depan sana masih banyak tanah kosong ya. Sekarang sudah hampir rapat gitu ya. Luar biasa. Nama saya Andreas Susila. Saya di Surabaya, tinggal di Surabaya. Saya kemari hari ini bersama istri dan anak saya. Satu-satunya David Hosea. Saya bekerja di sebuah lembaga keuangan dan sejak saya selesai kuliah, saya memang berkarir di lembaga keuangan sejak tahun 92, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan kalau tahun ini diprediksi sebagai tahun yang gelap bagi keuangan di seluruh dunia, saya akan sedikit cerita tentang keuangan dunia. Ada banyak hal yang menekan keuangan dunia akhir-akhir ini, di mana pandemi COVID-19 itu membuat banyak sektor ekonomi terdampak. Bukan saja sekedar terdampak, tapi juga tertekan, bahkan hidup tidak mau mati pun enggak katanya ya. Banyak sampai hari ini banyak sektor ekonomi belum pulih. Dan kalau kita dengar atau kita baca lewat media sosial dan media-media berita, ada begitu banyak PHK yang akhir-akhir ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan startup yang menyerap tenaga kerja ribuan, puluhan ribu, mem-PHK begitu banyak juga. Ya, tapi kita anak-anak Tuhan tetap semangat. Amin. Ya, amin. Amin. Ya, kenapa? Pasti ada jalan buat kita. Amin. Karena Tuhan sudah janji buat kita bahwa kita tidak akan kekurangan melewati segala musim di dalam hidup kita. Bukankah dahulu-dahulu juga ada resesi? Bukankah dulu-dulu juga ada masalah? Tapi Tuhan selalu tolong. Amin. Dan selalu lindungi. Amin. 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 Kita akan renungkan satu tema tentang sumber kehidupan, Bapak Ibu. Kita buka di ayat kita yang pertama, Matius 6 ayat yang ke-33. Ayat hafalan nih saudara ya. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya mendapatkan ayat ini kembali, ya, kemudian saya renungkan, di sini disampaikan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Di ayat-ayat sebelumnya dari perikop ini, dari pasal ini, adalah tentang hal kekhawatiran, tentang apa yang kita makan dan minum, apa yang kita pakai, dan semua manusia selalu mengkhawatirkan itu. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana kesehatan kita, apa yang akan kita makan, kita minum, semuanya. Bahkan sekarang air minum pun harus beli, ya kan? Dulu pada waktu saya kecil semuanya godok, saudara ya, godok gitu ya. Ternyata enggak dinyana, sekarang air harus kita beli. Kalau dulu godokan, saudara, semua harus kita beli. Tetapi di sini carilah dahulu kerajaan Allah. Lalu apa hubungannya? Kemudian saya diingatkan dalam perenungan saya diingatkan bahwa tentang prinsip kerajaan, saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat gamblang dan mudah untuk kita mengerti kalau kita pegang benar-benar prinsip daripada kerajaan. Kalau kita pilih Kesultanan Jogja, saudara, bagaimana abdi dalam begitu menghormati sultan, sampai mereka pada masa tuanya mereka hanya digaji sekian puluh ribu atau mungkin ratus ribu, saudara. Saya kurang paham detailnya, tapi mereka bisa menerima dan mau mengabdi seumur hidupnya di kesultanan. Dia nggak pedulikan bagaimana apa yang anak saya nanti jadi apa
Anak saya nanti bisa beli mainan? Enggak. Ya, istri saya bisa beli make up? Enggak. Istri saya bisa beli baju baru? Enggak. Peduli. Dia mengabdi. Mau masuk ke keraton, mau masuk ke pendopo, mereka berjalan sambil berjongkok, saudara. Jauh. Dalam. Mereka sangat menghormati. Pada waktu sultan jalan di depan mereka berbaris di kiri dan kanan, dan mereka tidak berani melihat, mereka mundur. Pertanyaannya sekarang, buat saudara dan saya, apakah sikap kita kepada Raja segala raja, Allah yang kita sembah, sudah sama hormatnya seperti mereka terhadap sultan? Saya tidak yakin. Saya sendiri oleh ayat ini ditempelak sedemikian rupa. Ada kalanya saya ini menghormati Allah, saya mengelkulkan Allah adalah Raja segala raja. Ternyata saya tidak menghormati Dia sepenuhnya. Saya hanya hormati Dia sebagian-sebagian. Saya hanya mengakui Dia berdaulat atas hidup saya hanya sebagian. Kalau saya sakit, saya teriak-teriak minta tolong, Tuhan sembuhkan. Saya minta Tuhan mengakui Dia sebagai Raja, berdaulat atas penyakit saya. Tapi pada waktu saya senang, semuanya baik-baik, belum tentu saya mengakui Yesus Allah kita sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kita. Kita gunakan uang kita gunakan kebebasan kita semau-mau kita, sampai kita capek lagi baru teriak-teriak mengakui Dia sebagai Allah. Saudara, tidak demikian dengan hamba-hamba yang ada di kerajaan-kerajaan itu. Mereka tidak memikirkan tentang dirinya. Dia percaya penuh bahwa rajanya berdaulat atas hidupnya. Saya cuma tugasnya taat, setia, mengabdi. Tidak ada yang lain. Yang diberikan oleh sang raja kepada dia sebagai abdi dalam dicukup-cukupkan. Yang diberikan raja kepada abdi dalam itu adalah suatu berkah, anugerah buat mereka. Mereka tidak mikir yang lain-lain. Tapi seringkali kita mikir yang lain-lain. Ya. Padahal firman Tuhan katakan apa? Aku yang akan cukupkan semua kebutuhan-keperluanmu. Amin. Ingat, kebutuhan keperluanmu, bukan keinginanmu. Saudara, sampai hari ini saya tidak punya mobil pribadi. Ada satu mobil, itu mobilnya anak saya. Saya pribadi sekian puluh tahun pakai mobil kantor. Demikian juga yang hari ini saya pakai di sini. Kebutuhan saya apa? Berjalan ke sana kemari ada kendaraan. Pelayanan ke sana kemari ada kendaraan. Suatu ketika saya berpikir, Tuhan, aku kepengen lo beli mobil. Ya, masuk sih Tuhan, aku tidak punya mobil sendiri. Mobilnya mobil kantor. Kalau orang tanya, loh Pak, masuk sih Bapak ada mobil? Tidak ada. Gak percaya lah, ini mobilnya api terus katanya gitu. Ganti-ganti mobil kantor. Gak percaya, loh ini loh STN nih. Ya saudara, ya, STN-nya lihat dan mobilnya kantor. Saudara, ingin saya, tapi ternyata Tuhan ingatkan, bukankah aku sudah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu? Lah tambah enak saudara, saya pakai mobil kantor. Kenapa? Bensin diganti kantor, ya. STN, pajak dibayari kantor, ya kan? Kalau misal banyak aus dibayari kantor, tambah enak toh ya, saudara. Kalau coba itu saya ngeyel minta mobil sendiri sama Tuhan, ban beli sendiri, aki rusak beli sendiri, betul? Ya, saudara, itulah. Kadang kita nggak menyadari, kita nggak mengakui benar-benar bahwa Allah itu berdaulat, Raja di atas segala raja. Tugas saudara dan saya itu cuma taat, mencari kerajaan Allah. Mencari di sini artinya konsisten beserta kebenarannya, saudara. Satu paket, saudara.
Tapi seringkali kita kebalik. Kita mencari apa? Mencari tambahannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadinya apa? Kemerungsung, stres, takut, khawatir. Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup ini anugerah. Amin. 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 Kalau kita bisa ibadah, semuanya sehat, semuanya baik, bukankah ini sangat-sangat luar biasa? Amin. Pandemi 2 tahun plus pemulihan 1 tahun, dan Tuhan tolong kita semua melewati. Bukankah itu pemeliharaan dan pertolongan Tuhan? Amin. Disadari atau tidak, ternyata ada tangan kuat yang selalu menopang dan melindungi kita. Amin. Sama seperti raja melindungi rakyatnya. Dibentengi, dibuatkan benteng rakyatnya. Keluar masuk dijaga, dicukupkan kebutuhan keperluannya, makan dan semuanya, dipikirkan kesejahteraannya. Itulah raja. Apalagi raja kita, Allah kita. Amin. Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan baca di Matius 6 ayat yang ke-25b. Matius 6 ayat pasal yang sama, Saudara. Yang 25, yang B. Ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, bukankah hidup kita itu jauh lebih penting? Tapi kita selalu memikirkan apa yang kita makan, minum, pakai. Nggak salah, Saudara, tapi kurang tepat. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita bisa mencari kerajaan Allah secara konsisten setiap hari, setiap saat di dalam hidup kita, kita akan tahu bahwa Allah selalu mencukupkan dan mengcover hidup kita sedemikian rupa. Amin. Melindungi kita sedemikian rupa. Dahulu rambut saya lebat, sampai sekarang hampir gundul. Tuhan selalu tolong, Saudara. Ya, meskipun saya tidak bisa pertahankan selembar rambut pun di kepala saya, Saudara, tapi saya tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. 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 Kemudian juga Bapak Ibu, mohon maaf, yang rambutnya memutih, bukankah Tuhan selalu tolong? Amin. Amin. Tugas Bapak Ibu dan saya selalu konsisten mencari kerajaan Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita buka ayat selanjutnya di Markus 12. Markus 12 ayat yang ke-30. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang hamba, seorang abdi dalam itu mengasihi rajanya itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dia disuruh apa aja manut, taat. Betul? Kenapa dia bisa hormat, submit, nunduk saat rajanya itu lewat, nggak cengengesan, begitu hormat. Mau lewat ini pendoponya aja pasti mundur-mundur. Baru lewat itu, belum masuk. Mau masuk harus jalan jongkok. Mereka beri begitu submit, begitu hormat. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita juga begitu sangat menaruh hormat? Orang kadang minggu aja nggak ibadah, minggu aja lebih enak jalan-jalan, lebih enak diajak ke sana kemari, ada kondangan. Pak, maaf Pak, hari ini saya nggak ibadah Pak, ada kondangan. Loh, lebih gampang seperti itu kok. Gitu. Bagaimana? Ayo kita rubah. Kalau kita mau hidup kita dipulihkan, hidup kita dicukupkan, hidup kita di-cover oleh raja segala raja, maka kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Seorang abdi dalam yang taat, submit, yang mencintai rajanya, pada saat dia disuruh perang, dia akan berperang, dia akan korbankan jiwa raganya, kekuatannya demi sang raja,
bingung. Minggu depan aja, minggu depan. Oh sekarang yang disuruh berangkat sekarang kok malah minggu depan. Berapa banyak dari kita seperti itu, saudara? Bapak Ibu Saudara terkasih, saya dan istri begitu banyak di cover dan kesaksian di dalam hidup kami. Dan itu yang membuat saya mau bangun pagi-pagi dari Surabaya ke Jombang, mau dari pagi-pagi dari Surabaya berangkat ke desa-desa sampai di Ngancar. Kenapa? Saya tahu hidup saya ini bukan milik saya lagi, tapi milik Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Dan selama kami masih ada, saya harus memberikan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Apapun, saudara, yang bisa saya berikan, saya lakukan. Saudara, kalau kita disuruh oleh Sang Raja, maka Sang Raja tidak nyuruh kita begitu saja keluar. Andreas, kamu ke sana ya, selesai gitu. Tidak disangoni apa-apa. Tidak. Pasti akan dicukupi, dikasih tameng, dikasih pisau, pedang, kelengkapan senjata Allah, semuanya, sehingga kita mampu berperang dan memenangkan setiap tugas yang kita diemban, saudara. Sama, Bapak Ibu Saudara terkasih, memang untuk menuruti perintah Allah, untuk kita bisa mengasihi Allah, untuk bisa mengerti kebenaran firman ini tidak gampang, saudara. Kita perlu konsistensi mencari kerajaan Allah. Kita perlu konsistensi untuk datang, untuk mendengar, dan untuk melakukan, dan berani melakukan. Coba next. Iya, saudara, seringkali kita kan ngomong, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi, tapi di sini di Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi kebanyakan perintahnya di pedel-pedel yang enak-enak, yang janji-janji, yang berkat-berkat itu buat saya Tuhan. Yang ini aku Tuhan, utus mereka, kan gitu, saudara. Ya, saudara, enggak saudara. Di sini dibilang apa? Segala perintah. All in, semua. Dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus mau meluangkan waktu. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Amin. Amin. Saudara, memang kita tidak hafal Pak, mulai Kejadian sampai Wahyu sama, saudara. Susah. Mungkin yang hafal, mungkin ada pendeta atau hamba Tuhan itu cuma 1-2 aja yang hafal benar, sehingga dia seperti konkordansi berjalan, ya. Ditanyai ayat ini alamatnya gimana, dia langsung nyantol. Ya, saya juga tidak hafal. Tapi intinya kalau kita terima satu kebenaran firman, maka kita berusaha menghidupi dan menjadikan itu rema di dalam hidup kita. Amin. Itu aja cukup. Saudara, oke, next. Luangkan waktu dengan konsisten. Daud tidak serta-merta punya iman untuk mengalahkan Goliat. Daud belajar dari hal-hal kecil di padang penggembalaan. Daud belajar untuk memuji, menyembah, dan bergantung kepada Allah di padang penggembalaan. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor, tapi dia taat setia. Dia belajar untuk menjadi pemimpin, meskipun itu hanya domba 2-3 ekor. Dia melindungi domba-dombanya dari segala sergapan binatang buas dengan selalu bergantung kepada Allah. Dan hari itu, saat itu, dia menghadapi Goliat. Dan dia tahu Goliat yang tinggi besar, yang pandai berperang, yang pengalaman berperang, yang terlatih, yang senjatanya lengkap. Sedang dia cuma katapil, tidak punya apa-apa. Tapi dia tahu ada Tuhan menyertainya. Amin. Dan hari itu Daud mengalahkan Goliat. Tapi ingat, Daud tidak serta-merta bisa mengalahkan Goliat, tapi Daud konsisten mencari Allah, maka imannya mampu mengalahkan Goliat. Amin. Daniel tidak serta-merta singa itu tahu-tahu tunduk malu-malu di hadapan Daniel. Enggak, saudara. Daniel rela mencari Tuhan, datang memuji, menyembah, dan
melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan rencana-rencana Allah dalam hidupnya. Selalu 3 kali sehari. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah sekali saja? Oh, 3 kali Pak saya Pak, makan pagi, makan siang, makan malam. Walah, itu mah ucapan syukur, bukan mencari Tuhan. Coba saudara, luangkan waktu hanya memuji dan menyembah, hanya memuji dan menyembah, hanya memuji dan menyembah, dan kemudian baca firman. Coba itu secara konsisten, maka kita akan menjadi kuat, menjadi kuat dan mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Sehingga saat badai itu datang, saat singa itu menghampiri kita, maka singa itu akan tersenyum, tersipu-sipu di hadapan kita. Amin. Dan kita menjadi orang yang kuat. Saudara, Musa juga tidak serta-merta tangannya terulur dan kemudian laut terbelah. Enggak. Tidak serta-merta dia pukulkan tongkatnya dan batu itu terbelah memancarkan air yang manis. Enggak. Musa perlu waktu dengan konsisten untuk selalu datang, selalu mencari Tuhan, selalu mendengar dan berusaha melakukannya di dalam hidupnya. Sampai akhirnya hari itu, saat dikejar-kejar oleh pasukan Mesir, Firaun, dan hari itu seluruh bangsa yang dipimpinnya kepepet di depan laut, di belakang Firaun, dan Tuhan tolong, tangannya terulur dan laut itu terbelah. Sama seperti hidup kita. Kalau kita konsisten cari Tuhan, kalau kita konsisten mencari hadirat Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, meskipun di depan kita ada tembok yang besar, di belakang ada musuh yang mengejar-ngejar kita, tinggal tangan kita terulur, maka tembok yang setinggi apapun, hambatan setinggi apapun, setebal apapun, hari ini akan runtuh, hancur di hadapan kita. Bukan karena kita, tapi karena Allah yang berperang di depan kita, menggantikan kita berperang. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup ini tidak mudah, tapi akan menjadi mudah jika kita bergantung kepada Allah. Yes. Saudara, hidup kita adalah suratan terbuka. Saat kita berusaha mencari Allah dan kebenarannya, orang-orang di sekitar kita akan melihat kita, dan di sanalah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, orang-orang di luar itu, di luar kita, di sekeliling kita, nggak tertarik dengan ayat-ayat yang keluar dari lidah bibir kita, tapi mereka akan melihat ayat-ayat yang keluar dari kehidupan kita, ayat-ayat yang kita lakukan hari lepas hari di dalam hidup kita, dan mereka akan melihat itu, wah luar biasa anak Tuhan, dan mereka akan tertarik untuk ikut juga memenuhi bangku-bangku. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, konsistensi mencari kerajaan Allah membawa Daud, Daniel, dan Musa menjadi berkat buat orang lain, buat bangsanya. Dan yang menjadi penghalang buat saudara dan saya seringkali adalah apa? Adalah ego kita, dosa kita. Menjadi penghalang, kita rontok aras-arasan, males-malesan untuk memuji menyembah, untuk berdoa, untuk datang ke ibadah-ibadah atau pertemuan-pertemuan ibadah. Seringkali karena dosa kita, karena ego kita, karena kita lebih mementingkan daging kita. Tapi ingat prinsip kerajaan saudara. Allah mau saudara dan saya sama seperti seorang abdi dalam. Kita ini adalah abdi dalamnya Allah, Raja di atas segala raja. Amin. Yang diperlukan adalah taat, setia, melakukan segala perintahnya, bukan sebagian perintahnya. Maka kita akan diluruskan jalan kita, dimudahkan jalan kita, semuanya baik, semuanya lancar. Bukan berarti tidak ada halangan, tapi kalau toh ada halangan, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kita semakin kuat, kita semakin intim dengan Allah, dan kita semakin menjadi berkat buat orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya bekerja di sebuah lembaga keuangan yang tentunya di masa-masa COVID sangat sulit. Kenapa? Karena
Dunia usaha sedang sakit. Usaha-usaha tidak boleh buka, restoran tidak boleh buka, pabrik-pabrik harus tutup, harus membatasi operasionalnya, ya, toko-toko tutup, tidak boleh kerja. Padahal kita semua harus makan. Sedang lembaga keuangan yang di tempat saya pimpin, setiap hari mesti keluar uang untuk biaya-biaya. Sedang orang-orang yang di luar sana yang mohon maaf ambil fasilitas kredit sama kita, itu juga sedang dalam kondisi berat. Tapi saudara, saya cuma gandol Gusti. Amin. Saya cuma gandol Gusti. Saya cuma berusaha meluangkan waktu setiap pagi mencari Tuhan. Saya cuma bisa, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Dan Tuhan tolong. Amin. Sampai hari ini tidak pernah perusahaan yang saya pimpin itu merugi. Tidak pernah klien-klien customer saya itu gagal bayar. Kalau telat-telat ya oke, tapi mereka bayar, usahanya pun diberkati. Saudara, kalau saudara dipercayai sesuatu, saudara jangan cuma kita berdoa untuk diri kita, doa juga untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Customer kita, keluarga kita yang lain, keluarga-keluarga besar. Bukankah kalau mereka diberkati, kita juga diberkati? Amin. Bukankah kalau saudara-saudara kita, keluarga kita itu sehat, semuanya baik-baik, mereka juga tidak merepoti kita juga diberkati? Betul? Kalau mereka susah, kita kan ya melok kepikiran, melok susah minimal, saudara. Saudara, di tengah-tengah pandemi, anak saya harus menyelesaikan kuliahnya. Dan Tuhan juga tolong cukupkan. Sampai akhirnya selesai kuliah di tahun ini ya? Tahun lalu? Dua-dua ya? Oh ya, tahun lalu, sekarang sudah 23 ya. Ya, tahun lalu wisuda, saudara. Jadi biayanya tak murah, saudara, tapi Tuhan cukupkan. Tapi itu yang luar biasa. Dan yang luar biasa, saudara, saya ini tidak pernah tahu, saudara. Saya cuma doa, kepingin Tuhan tolong David lulus dengan nilai kumlot gitu, saudara ya. Namanya orang tua kan kepingin anaknya yang terbaik ya, semua pasti seperti itu. Saya tidak tahu yang definisi kumlot itu nilainya seberapa, dan hari itu ternyata David nilainya masuk dalam kriteria kumlot. Puji Tuhan. Saudara, yang kedua, saya juga tidak ngerti anak saya ini sekolahnya DKV. DKV itu jurusan kekinian, kerja opo ini kok anakku jadi tukang gambar ya, saudara, DKV. Ya, desain komunikasi visual. Saya nggak ngerti. Kalau saya tahu karir path saya, jalan karir saya tahu. Saya dulu sekolah ekonomi, maka saya masuk ke bank jadi teller. Setelah jadi teller saya jadi ini. Saya mengikuti pendidikan ini, maka saya akan menjadi manajer. Setelah manajer mengikuti pendidikan kepemimpinan, maka saya akan menjadi ini, naik lagi kan gitu. Tapi anak saya nggak ngerti karir path-nya apa. Tuhan, David ini dari mana? Tuhan, tolong Tuhan. Saya nggak mudeng. Saya cuma pasrah, Tuhan, saya tahu David sekolah juga kasih karuniamu. David pilih jurusan itu juga bukan seperti saya percaya Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan janji untuk memiliki masa depan yang penuh pengharapan dan bukan kecelakaan. Tuhan janji untuk mencukupkan segala sesuatu dan memberikan masa depan yang terbaik. Saudara, ternyata Tuhan buka jalan juga. Tuhan kirim klien-klien dari luar negeri. Tuhan kirim agensi-agensi dari luar negeri. Untuk apa, saudara? Untuk minta gambarnya David, saudara. Jadi David ini gambar digital, saudara, DKV. Jadi kalau saudara tahu game-game, saudara apalagi mungkin ya kartu-kartu dan lain sebagainya, ya itulah yang dikerjakan dia. Apa yang tidak pernah kita bayangkan untuk anak-anak kita, apa yang tidak pernah kita bayangkan untuk karir kita, apa yang tidak pernah kita bayangkan untuk keluarga kita, Tuhan sediakan. Jangankan cuma sakit penyakitmu, apa yang tidak pernah kebayang aja Tuhan sediakan. Amin. Amin. Saudara, mari kita, saya udah gitu untuk bantu saya nyanyi. Ya, saudara,
benar-benar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mau memberikan hati kita sungguh-sungguh untuk ngawulo sama Allah, seperti seorang abdi dalam. Sakit penyakitmu akan ditahirkan, kelemahan-kelemahanmu akan dipulihkan, susah hatimu akan dihiburkan. Apa yang kau takutkan tidak akan pernah jadi kenyataan, karena Tuhan pegang tanganmu. Amin. Tuhan yang gantang engkau, Tuhan yang angkat engkau. Amin. Kita nyanyikan. Biarlah Engkau yang berdaulat atas seluruh
kami rindu Kau jamah kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Kau pulihkan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kami lemah, kami tak berdaya. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlu hari ini. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang mengangkat tangan kami, Engkau yang menggantam tanganku. Oh Tuhan, Engkau yang mengcover anak-anak kami, memberikan mereka masa depan yang penuh pengharapan. Engkau yang melindungi perjalanan demi perjalanan di dalam hidup kami. Engkau yang menolong kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan. Tolong juga sakit penyakit kami Tuhan. Engkau tahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekhawatiran, apa yang aku makan, apa yang aku pakai, apa yang aku kenakan, apa yang ada di depanku, Tuhan, berikan kami keberanian untuk menghadapi semuanya itu. Berikan kami kemauan untuk melawan kegaduhan kami Tuhan. Haleluya. Meluangkan waktu untuk mencari Engkau lebih lagi, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan tolong Tuhan, tolong kami mau hidup kami dipulihkan dan menjadi berkat. Amin. Tuhan tolong. Tuhan tahirkan segala kelemahan-kelemahan tubuh yang ada Tuhan. Biarlah sepulangnya dari tempat ini mereka boleh ceritakan bahwa Engkau sudah menyembuhkan. Amin. Dan mereka boleh kembali Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan buat Bapak Gembala di tempat ini dan menjadi kesaksian yang hidup Tuhan. Kaki yang lemah yang sudah dipulihkan Tuhan tahirkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu di tempat ini, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman yang sudah kita Tuhan bukan sekedar pengetahuan, tapi menjadi rema buat hidup kami. Amin. Berikan setiap kami keberanian dan iman untuk melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Kami tahu iman Daud mengalahkan Goliat perlu konsistensi dalam mencari Engkau. Perlu berlatih dan berlatih. Iman Daud, iman Daniel, iman Musa bukan iman serta-merta, tapi iman yang dilatih, iman yang konsisten. Biarlah setiap kami di tempat ini boleh memelihara konsistensi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan keberanian untuk melakukannya di dalam hari lepas hari di dalam hidup kami. Sebab banyak orang yang tertarik untuk mengenal Engkau bukan dari ayat-ayat yang keluar dari lidah bibir kami, tapi dari setiap ayat yang keluar dari kehidupan kami, yang menjadi hidup, menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam
segalanya bagi kehidupan kami. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah segala berkat yang sempurna, yang terbaik, yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati pernikahanmu dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaanmu dengan keberhasilan, keberuntungan. Dan Tuhan memberkati setiap anak, menantu, cucu dalam kehidupan kita semua dengan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terimalah segala berkat, kasih karunia yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.